warhamhuma kama rabbayani shaghira. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Mendidik dibutuhkan ilmu dan pengalaman. Fokus pada tujuan diciptakannya manusia. Dibutuhkan lingkungan yang baik. Sungguh, sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita berpikir, apa manfaat pesantren bagi lingkungan sekitar? Dari kepedulian lahirlah kebaikan yang terus mengalir. Yuk, wujudkan kepedulianmu bersama Muslim Peduli. Di setiap tempat ada pelajaran. Di setiap langkah ada bimbingan ilmu. Jadikan umroh Anda lebih bermakna bersama kami. Safar Ilmi, ada ilmu dalam setiap langkah. Dalam hadis Al-Barra bin Azib tentang perjalanan orang setelah kematian, di alam kubur dia ditanya tentang Allah, tentang Nabi, tentang Islam, dan juga tentang ilmu. Wa ma ilmuka, apa ilmumu? Kalau orang yang beriman, dia akan menjawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca Al-Quran, aku mengimaninya, aku membenarkannya. Seorang mukmin yang selamat di alam kubur, dia mampu menjawab pertanyaan tersebut dengan mengatakan, ilmu aku adalah Al-Quran, aku membacanya, aku mengimaninya, aku membenarkannya. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak berusaha untuk memahami Al-Quran? Artinya dia tidak akan mampu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Belanja mudah berfaedah. Yuk bantu dakwah dengan membeli produk di Tokobiz. Agama ini pada dasarnya adalah mudah, dan agama itu biasa-biasa aja, tidak perlu berkreasi. Dalam beragama hanya ngikut bagaimana kata Nabi dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Sahabat BIS TV, begitu juga para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam Ilmiah bersama guru kita Ustadz Abu Sumayyah Beni Sarbeni LCMPD Hafizahullah Ta'ala, yang insyaAllah akan membahas kitab tafsir Taisirul Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh As-Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Pada pembahasan surah Al-Imran masih pada rangkaian ayat 128 sampai dengan 129. Dan di akhir kajian ini, para pemirsa dapat bertanya langsung melalui telepon WhatsApp ke nomor 85179974580. Baiklah, sebelum kita mulai, kami ingatkan diri kami, begitu juga para santri dan para pemirsa sekalian, agar senantiasa ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Persiapkan kitab dan alat tulisnya. Kepada Ustaz, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa BIS TV, demikian pula para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, atau yang lebih dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Dan kita masih di rangkaian ayat 128-129. Sebelumnya kita bacakan tafsir firman Allah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Sampai situ ya. Karena walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, karena segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah milik Allah, maka hak Allah untuk mengampuni siapa saja atau mengadab siapa saja. Ringkasnya seperti itu ya. Ya, demikian pula hak Allah menjadikan seseorang sebagai mukmin, menjadikan seseorang sebagai kafir. Hak Allah menjadikan seseorang sebagai orang yang saleh atau sebagiannya orang yang taleh. Hak Allah, semuanya itu hak Allah. Jadi kalau ditanya, kenapa Allah menciptakan Fir'aun gitu kan? Maka jawabannya apa? Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala yang ada di langit dan ada di bumi. Nah, kita sebagai orang yang beriman, diberikan oleh Allah keimanan, diberikan taufik, bahkan diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu agama. Kewajiban kita adalah bersyukur. Ingat, sebagaimana Allah mampu menciptakan Fir'aun, maka Allah pun mampu menjadikan sebagian orang menjadi seperti Fir'aun. Ya, kita bersyukur, bukan malah protes sama Allah. Mafhum ya? Taib. Ya, kita baca. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala wa yu'adzibu man yasha, gitu ya. Allah berfirman wa yu'adzibu man yasha bi an yakilahu ila nafsihi. Dengan apa? Bi an yakilahu ila nafsihi. Bi an yakilahu ila nafsihi. Allah menyerahkan dia kepada dirinya sendiri. Al-jahilati al-zalimati, yang bodoh dan zalim, al-muqtadiyati li'amali syarri, yang menggiring dia atau menuntut dia untuk melakukan keburukan. Jadi penjelasan Asy-Syaikh As-Sa'di ini penting sekali, bahwa kita ketika bisa menjaga diri itu taufik dari Allah Rabbul Alamin. Jika Allah telah melepaskan seseorang, ya, tidak menolongnya, pasti dia akan celaka. Karena itu di antara doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita baca di pagi hari dan di sore hari adalah Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya, lihat, kita tulis doanya. Ya Hayyu Ya Qayyum
Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya. Ya Hayyu Ya Qayyum, ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Birahmatika, dengan rahmatmu. Astaghith, aku mohon pertolongan. Istighotsah itu mohon pertolongan dalam keadaan yang sangat-sangat sempit. Karena kehidupan kita memang sangat-sangat darurat, sangat sempit, dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni, lihat, wala takilni, ya Allah jangan kau serahkan ya aku ila nafsi, kepada diriku sendiri, tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah seluruh keadaanku. Wala takilni, dan jangan kau serahkan aku ila nafsi, kepada diriku, tarfata ainin, walaupun sekejap mata. Orang yang luput dari pertolongan Allah pasti celaka. Sekali lagi, orang yang luput dari pertolongan Allah walaupun sekejap mata pasti celaka. Ya, maka kita membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kembali ke kitab. Jadi bi an yakilahu wa yu'adzibu may yasha, Allah mengadab siapa saja orang yang Allah kehendaki. Bi an yakilahu ila nafsihi, bahwa dengan menyerahkannya kepada dirinya, kepada diri orang tersebut, al jahilati adh-dhanimati, yang bodoh, yang zalim. Sebagaimana dalam ayat yang lain, innahu kana zaluman jahula, manusia itu disifati dengan sifat zalim dan bodoh. Al muqtadiyati, yang menyeret dia, gitulah bahasa bebasnya. Iqtada yaqtadi itu menuntut. Maksudnya di sini menyeret dia li'amali syarri, untuk melakukan perbuatan apa? Buruk. Innan nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah dalam ayat yang lain. Innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu, la'ammaratun bisu, selalu memerintahkan untuk melakukan keburukan. Faya'malu syarra, lalu dia melakukan keburukan kan. Faya'malu asyarra, lalu dia melakukan keburukan. Wa yu'adzibuhu ala dzalika, dan Allah menyiksanya ala dzalika, atas perbuatan buruk tersebut. Mafhum? Taib. Kemudian Allah berfirman, wallahu ghafurun rahimun. Wallahu ghafurun rahimun. Sya'as-Sa'di punya kitab judulnya Al-Qawaidul Hisan
fi tafsiril Quran. Judul kitabnya apa? Al Qawaidul Hisan fi tafsiril Quran. Beliau punya kitab ini, Al Qawaidul Hisan fi tafsiril Quran. Dulu Ustadz tuntas menerjemahkan ini tapi belum dicetak. Mudah-mudahan nanti bisa dibaca kembali dan bisa kita cetak. Judulnya Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran. Di antara Al-Qawaidul Hisan fi Tafsiril Quran itu artinya kaidah-kaidah indah, kaidah-kaidah bagus fi tafsiril Quran, dalam menafsirkan apa? Al-Quran. Kaidah-kaidah yang bagus dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, di dalam kitab tersebut di antara kaidahnya bahwa setiap nama yang Allah sebutkan di akhir ayat, setiap nama Allah yang Allah sebutkan di akhir ayat, itu nama-nama tersebut berkaitan dengan apa? Isi ayat tersebut. Berkaitan dengan apa? Isi ayat tersebut. Ya. Nanti antum bisa lihat ya, cari kitab tersebut. Ya. Jadi punya uang itu jangan pakai jajan terus, beli kitab, ditabung. Nanti setiap bulan ada kitab yang antum beli. Ya. Kitab baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia. Tapi yang berbahasa Arab diutamakan. Ya. Taib. Al-Qawaidul Ihsan fi Tafsiril Quran. Nah, thumma, lihat kata Syekh As-Sidi, thumma khatamal ayata bismaini karimaini. Kemudian Allah Ta'ala menutup ayat tersebut bismaini karimaini, dengan dua nama Allah yang mulia. Dalaini, yang keduanya menunjukkan ala si'ati rahmatihi, pada luasnya rahmat Allah. Ala si'ati rahmatihi, pada luasnya rahmat Allah. Wa umumi magfiratihi, dan luas cakupan ampunan Allah. Ya. Jadi ayat tersebut ditutup dengan dua nama yang mulia, yang keduanya menunjukkan lapangnya rahmat Allah dan luas cakupan ampunan Allah. Wasi'ati ihsanihi wa amimi ihsanihi, demikian pula lapangnya ihsan, sifat baiknya Allah, wa amimi ihsanihi, dan luas cakupan ihsan Allah. Sifat baiknya Allah itu luas cakupannya. Sifat ihsannya itu sendiri lapang dan cakupannya juga luas. Faqala, Allah berfirman, wallahu ghafurur rahim. Wallahu, dan Allah, ghafurun, maha besar ampunannya, rahimun, maha luas kasih sayangnya. Fafiha, di dalam ayat tersebut, ya, karena ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, maka di dalam ayat tersebut a'dhamu bisyaratin, ada bisyarah yang paling agung atau kabar gembira yang paling agung. Bisyarah itu artinya apa? Kabar gembira.
bi anna rahmatahu, bahwasanya rahmat Allah itu ghalabat ghadabahu, mengungguli sifat marahnya Allah. Fafiha a'zamu bisyarah, maka dalam ayat tersebut ada a'zam bisyarah, kabar gembira paling agung, bi anna rahmatahu, bahwasanya rahmat Allah ghalabat ghadabahu, mengungguli sifat ghadab atau sifat marahnya Allah. Dan ini sesuai dengan hadits qudsi, ya, hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Gimana? Allah berfirman bagaimana dalam hadits qudsi? Apa? Sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat, kata Allah dalam hadits qudsi, sabaqat ghadabi rahmati. Terbalik, sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat, kalimatnya sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat rahmati ghadabi. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului marahku, gitu. Sabaqat rahmati ghadabi, rahmatku mendahului marahku. Menunjukkan bahwa al-aslu, asalnya adalah rahmat. Allah itu subhanahu wa ta'ala asalnya adalah apa? Rahmat. Karena rahmat Allah mengungguli apa? Marahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fiha a'zamu bisyaratin bi anna rahmatahu ghalabat ghadabahu wa maghfiratahu ghalabat mu'akhadatahu. Dan ampunan Allah mengungguli siksa Allah. Dan ampunan Allah mengungguli siksa Allah. Karena itu orang selama dia tidak menyekutukan Allah, selama dia tidak menyekutukan Allah, sangat besar harapan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dan itu Allah sampaikan dalam hadis qudsi, kan gitu. Ya bena Adam, kata Allah dalam hadis qudsi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya bena Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menghadapku tanpa melakukan kesyirikan sedikit pun, la ataituka bi qurabil ardi maghfiratan, niscaya aku pun datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Impas. Ya. Dalam kitab Tauhid itu bab keberapa ya? Bab ketiga ya, setelah muqaddimah. Ya. Bab tentang bahwasanya tauhid bisa menghapus apa? Az-dzunub. Ya, bab fadlut tauhid wa takfiruhu az-dzunub. Itu bab ketiga. Ya. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya tauhid bisa menghapus perbuatan apa? Dosa. Baik, lanjut. Fal ayah fiha al-ikhbar. Fal ayah
fiha al-ikhbar an halatil khalqi wa anna minhum man yaghfirullahu lahu wa minhum man yu'adzibuhu. Fal ayah, maka ayat di atas, fiha di dalamnya al-ikhbaru, ada khobar atau mengabarkan, an halatil khalqi, ya, an halatil khalqi, tentang keadaan makhluk. Wa anna minhum man yaghfirullahu lahu wa minhum man yu'adzibuhu. Wa anna minhum, dan sungguh minhum di antara mereka, man yaghfirullahu lahu, ada orang yang Allah ampuni, wa minhum, dan di antara mereka, man yu'adzibuhu, ada juga orang yang Allah azab. Taib. Kemudian falam yakhtimha bismaini ahadihima dalin ala rahmah wathani dalin ala nikmah. Lihat. Kan Allah mengabarkan bahwa ada orang yang Allah ampuni, ada orang yang Allah azab, gitu kan? Ya. Falam yakhtimha, lalu Allah tidak menutup ayat tersebut bismaini ahadihima dalin ala rahmah, dengan dua nama yang salah satunya menunjukkan rahmat Allah, wathani dalin ala nikmah, dan yang kedua menunjukkan nikmah. Nikmah itu siksa Allah. Kan ayatnya gini, ya, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ya. Mestinya satu ayat menunjukkan Allah Maha Pengampun, ayat yang lain menunjukkan Allah mengadab, gitu kan? Karena kan ayat sebelumnya yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah, Allah tidak seperti itu. Falam yakhtimha bismaini ahadihima dalin ala rahmah wa tsani dalin ala nikmah. Bal akan tetapi khatamaha, Allah menutupnya bismaini kilaihima, dengan dua nama yang keduanya, kilaihima yang keduanya, yadullu ala rahmah, menunjukkan rahmat. Ya. Ghafur mengandung rahmat kan? Rahim mengandung apa? Rahmat juga. Keduanya menunjukkan kasih sayang Allah. Ya, mengampuni itu kan di antara dikisahkan bahwa ada seorang wanita, ya, yang sedang mencari anaknya yang hilang. Nah, kemudian nggak ketemu anaknya itu. Lalu seorang ibu yang sedang menyusui, kan air susunya harus dikeluarkan kan, harus dikeluarkan. Kalau enggak sakit. Akhirnya dia nyari setiap anak yang mau disusui, ya, tabaruat gitu aja. Tabaruat tuh ya ingin berbuat baik dan sambil mengeluarkan air susunya karena sakit. Tawarin siapa yang ada anak kecil mau disusui, sementara anaknya hilang. Pas cari-nyari ternyata anaknya ada. Wah, bagaimana perasaan seorang ibu ketika mendapati anaknya yang tadi hilang ada, gitu kan? Kemudian dia peluk, dia susui. Itulah keadaan di mana seorang ibu sangat-sangat amat sayang kepada anaknya. Ya, amat sayang kepada anaknya. Kata Nabi SAW, Allah jauh-jauh lebih sayang kepada kita daripada ibu itu kepada anaknya. Jauh. Ya. Baik, makanya di sini la takhturu bibali bashar, la takhturu bibali basharin. Tidak pernah terlintas dalam hati manusia saking besarnya rahmat Allah Rabbul Alamin. Wala yudraku laha wasfun, bahkan tidak bisa dilukiskan. Ya, wala yudraku laha wasfun, tidak bisa dilukiskan. Fanas'aluhu ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon. An yataghammadana, semoga Allah melimpahkan kepada kita, ya, an yataghammadana, ya, kembali ke kitab. Fanas'aluhu ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon, an yataghammadana, semoga Allah melimpahkan kita semua dengan rahmatnya. Wa yudkhilana, kitabnya tampilkan mana?
Jauzi? Fanas'aluhu ta'ala, hanya kepada Allah Ta'ala kita memohon, an yataghammadana, semoga Allah melimpahkan kita semua dengan rahmatnya, wa yudkhilana, dan memasukkan kita semua birahmatihi, dengan rahmatnya, fi ibadihi sholihin, dalam golongan orang-orang soleh. Jadi hanya kepada Allah kita mohon, semoga Allah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan memasukkan kita ke dalam surganya. Kemudian kata Syekh, tamma as-safarul awal. Akhi Jauzi, itunya kitabnya bisa ditampilkan. Ada error, Ustaz? Oh, error. Oh ya. Tamma as-safarul awal, ya, tuntaslah perjalanan pertama, maksudnya jilid awal. Jadi aslinya kitab tafsir As-Sa'di itu ada 9 jilid. Diringkas lagi oleh Syekh As-Sa'di jadi 8 jilid. Ya, 8 jilid. Saya dulu di perpustakaan Ma'hadul Ulum. Perpustakaan Ma'hadul Ulum. Ya. Itu 8 jilid. 8 jilid. Sekarang diringkas antum jadi berapa? 1 jilid. Tapi tulisannya kecil-kecil banget. Sekarang yang paling banyak 4 jilid. 4 jilid. Ya, ada 4 jilid. Tulisannya agak lumayan nyaman dibaca. Kalau yang 1 jilid merenyek, ya asan antum kalau ada beli yang 4 jilid. Itu lebih bagus. Jadi tamma as-safarul awal min hadha tafsir al-mubarak biyusrin minallah wa i'anah. Ya, selesailah jilid pertama dari tafsir ini al-mubarak yang penuh dengan berkah, biyusrin minallah, dengan kemudahan dari Allah, wa i'anatin, dan pertolongan dari Allah. Falahul hamdu wasyukru wathana, hanya milik Allah segala pujian, ungkapan syukur dan pujian. Wa as'aluhul mazid min fadlihi wa karamihi wa ihsanihi, dan hanya kepadanya kita memohon tambahan karunia, ya, kemuliaan dan kebaikannya. Wa yalihi al-mujallad ats-tsani, berlanjut dengan jilid yang kedua, awwaluhu qaulu al-bari jalla jalaluh, yang diawali dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afah, al-ayah. Ya. Wa dzalika fi 29 min syahri Rabiul Awal min sanah alf atau min sanah 43 ba'da 300 wa alfin. Kalau ngitung adat yang paling afdal dari kanan. Kan bisa gini juga, min sanati alfin wa 300 wa 43 kan gitu, bisa ya. Nah, tapi yang paling bagus adalah min sanati 43 ba'da 300 wa alfin, gitu aja. Ya. Jadi jilid pertama itu selesai tanggal 29 bulan Rabiul Awal tahun 1343. Kayak di sini pun tsalits wa arba'in, ya, wa 300 wa alfin min hijrah an-nabawiyyah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa sallama tasliman katsira biqalam jami'ihi Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah As-Sa'di. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa ikhwanihi al-muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi berapa tahun ya? Udah berapa tahun kira-kira? 5 tahun. 5 tahun 5 tahun 1 jilid. 5 tahun juz amma juga ya udah. Sama juz amma ya. Berarti sekitar 4 juz ya. 3 juz ya. Iya. Alhamdulillah. Baik, demikian kajian kita ya pagi ini. Silakan kalau ada pertanyaan.
Baik Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas ilmu yang disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Sahabat BIS TV, begitu juga para santri yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dapat mengajukan pertanyaannya melalui telepon WhatsApp ke 0851 7997 4580 atau melalui kolom komentar, begitu juga melalui pesan WhatsApp ke nomor yang sama. Baik, untuk kesempatan pertama kami beri kesempatan kepada para santri yang ada di studio. Silakan jika ada yang bertanya. Silakan dibantu mic-nya. Tolong dinyalakan dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Izin bertanya Ustaz. Misalnya ketika ana sholat subuh di belakang imam yang melakukan kunut subuh, apakah ana boleh memperbanyak bacaan Robbana walakal hamdu? Syukran Ustaz. Baik. Kita sholat subuh di belakang imam yang kunut subuh. Sebelum menjawab itu, ya, kita harus mengetahui terlebih dahulu hukum kunut subuh itu sendiri. Jadi kunut subuh itu diperselisihkan oleh para ulama hatta al-madzahib al-arba'ah. Ya, bahkan mazhab yang 4. Mazhab Abu Hanifah mengatakan tidak ada kunut subuh. Mazhab Malik atau Imam Malik mengatakan ada kunut subuh. Al-Imam Syafi'i mengatakan ada kunut subuh. Al-Imam Ahmad mengatakan tidak ada kunut subuh. Jadi dari 4 mazhab ini atau dari 4 ulama mazhab ini yang mengatakan adanya kunut subuh siapa? Imam Malik dan Imam Syafi'i. Yang mengatakan tidak ada siapa? Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad. Kemudian hanya saja Al-Imam antara Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik beda prakteknya kunut subuh itu. Kalau Imam Syafi'i kunut subuh itu setelah ruku. Kalau Imam Malik kunut subuh itu sebelum ruku. Beda prakteknya. Tapi keduanya menetapkan adanya kunut subuh. Dan khilaf seperti ini termasuk dalam khilaf ijtihadi. Ya. Antum gak mungkin memaksakan diri untuk menyamakan semuanya dalam satu pendapat. Saya ingat perkataan Syekh Ali Al-Halabi, muridnya Syekh Al-Albani rahmatullah alaihi jami'an. Beliau mengatakan sesuatu yang para imam berbeda pendapat, apakah kamu ingin agar semua kaum muslimin dalam satu pendapat pada hal itu? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Apa kita dibanding para imam? Ya, apa kita dibanding Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad? Mereka saja dalam hal ini tidak bisa dalam satu pendapat. Padahal keilmuan mereka jauh dibanding kita. Kita mah nggak ada apa-apanya. Itu pertama. Jadi khilafnya masih apa? Ijtihadi. Taib. Lalu ketika kita meneliti dan kita dapati misalnya pendapat yang rajih atau yang al-aqrab yang lebih tepat adalah tidak ada kunut subuh. Bahkan kunut subuh itu apa? Bid'ah. Misalnya ya kita mengambil pendapat itu. Dan kita sholat di belakang imam yang kunut subuh. Syekh Ali Al-Halabi pernah menjelaskan begini. Kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, apakah kita ikut kunut subuh atau tidak ikut kunut subuh? Kata beliau, fihi tafsil, harus dirinci. Kita lihat imamnya. Apakah imamnya ahlul ilmi atau laysa bi ahlil ilmi? Kalau imamnya adalah ahlul ilmi, seorang ulama, ya, yang dia beramal dengan ilmu bukan dengan kebodohan, maka kita ikut kunut subuh. Kalau dia ahlul ilmi. Tapi kalau dia bukan ahlul ilmi, maka kita tidak kunut subuh.
Kemudian, nah kalau kita tidak kunut subuh, orang lagi kunut subuh, apa yang kita lakukan? Gitu pertanyaannya ya. Nah, apakah kita membaca apa tadi? Apakah boleh kita memperbanyak Rabbana walakal hamdu misalnya seperti itu? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana kita, apakah kita bisa memperbanyaknya? Saya tidak tahu. Ya. Yang jelas kembali kepada hukum asal, itu dibacanya cukup berapa kali? 1 kali saja sudah. Rabbana walakal hamd. Nah, karena ngisi misalnya orang lagi kunut, masa kita diam misalnya? Apakah boleh? Wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Paham ya? Ya, baik. Ada lagi? Silakan. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar materi, Ustaz. Ya, silakan. Bagaimana cara yang paling baik bagi ana atau bagi kita semua dalam mendakwahkan keluarga agar dakwah tersebut diterima, Ustaz? Baik. Syukran, jazakallah khair. Bagaimana cara yang paling baik dalam berdakwah kepada keluarga? Ya. Agar dakwah kita diterima. Ya. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, afdol cara berdakwah adalah dengan al-qudwah. Sebaik-baik cara berdakwah itu adalah dengan al-qudwah atau toladan, memberikan contoh. Berikan contoh. Apalagi kepada keluarga. Yang kedua, terutama kepada kedua orang tua. Maka yang mesti kita perhatikan adalah memenuhi hak kedua orang tua, yaitu kita berbakti. Dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, kita sudah membuka pintu hati mereka untuk kita dakwahi. Ada seorang anak ingin dakwahi orang tua, tapi dia sendiri tidak berbakti kepada kedua orang tua. Dengan tidak berbaktinya, dia menutup hati orang tua. Orang tuanya ya bagaimana bisa menerima apa yang kita dakwakan sementara kita sendiri tidak berbakti. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama tentang apa? Qudwah, toladan. Yang kedua adalah dengan memenuhi hak orang yang kita dakwahi, apalagi kedua orang tua, yaitu dengan berbakti kepada keduanya. Yang ketiga adalah buat skala prioritas. Ketika orang tua banyak kesalahannya misalnya, jangan sekaligus semuanya disampaikan. Enggak, sabar. Buat skala prioritas. Apa dulu yang perlu diperbaiki? Misalnya orang tua kita biasa datang ke dukun dan dia juga merokok misalnya. Mana dulu nih yang harus kita lebih utamakan? Ya tentang datang ke dukunnya, karena ini masalah akidah. Ini dulu yang harus diperbaiki. Jangan sekaligus ya. Jadi harus bertahap, sedikit demi sedikit. Islam mengajarkan hal itu kan. Terkait dengan haramnya khamar, apakah sekaligus? Enggak, bertahap. Islam mengajarkan itu secara apa? Bertahap. Ya. Itu diantaranya. Dan yang tidak kalah penting, dakwahkan segala sesuatu dengan ilmu. Dakwahkan segala sesuatu dengan ilmu. Ya. Nah, kalau terkait dengan masail fikih, ini perlu diperhatikan. Masail fikih, seorang dai sangat-sangat dianjurkan untuk mengetahui pula khilaf di antara para ulama. Jadi jangan sampai nanti kita menghukumi saklek bagi sesuatu yang para ulama juga khilaf dalam masalah tersebut. Ini para ulama ya, bukan setiap khilaf, tidak setiap khilaf itu dianggap khilaf. Ya, laisa kullu khilafin ja'a mu'tabarun illa khilafan lahu hadzun minan nadhari. Tidak setiap perbedaan pendapat itu mu'tabar. Ya, kita bisa toleransi, tidak. Tidak setiap khilaf mu'tabar. Ya, perlu diperhatikan. Paham ini? Ya, baik. Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian kita angkat pertanyaan dari santri putri LPBA, Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya di luar materi. Jika kita mendatangi orang soleh atau guru kita dengan niat meminta doa, apakah ini termasuk kategori berlebihan dalam mengagungkan mereka? Mohon penjelasannya Ustadz. Jika kita mendatangi orang soleh atau guru kita ya dengan niat meminta doa, apakah ini termasuk kategori berlebihan dalam mengagungkan mereka? Jika kita mendatangi guru kita dengan niat minta doanya, apakah itu termasuk berlebihan? Tidak, justru itu termasuk tawasul yang disyariatkan. Makanya dicontohkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Al-Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, untuk minta doa. Ya, itu termasuk tawasul yang disyariatkan. Ya, dengan syarat orang soleh tersebut masih hidup, bukan sudah meninggal. Ya, baik. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi dari para santri yang di studio. Silakan. Mic-nya dibantu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, Ustaz, apa hukumnya ketika kita belajar gitu, karena kita termotivasi dengan seorang, dengan semangat belajarnya, akhirnya kita ikut jadi semangat karena malu. Karena kita misalnya malu, merasa malu dengan dia, akhirnya kita ikut semangat. Apakah itu masuk ikhlas? Baik. Kita termotivasi dengan seseorang ya karena dia rajin sehingga kita malu gitu. Apakah itu termasuk ikhlas? Termasuk ikhlas. Ya, tinggal nanti lebih dimantapkan saja. Ya, karena itu lingkungan sangat mempengaruhi. Dan kita dianjurkan untuk membaca sirah para ulama. Kadang kita kalau baca sirah para ulama, bagaimana semangat mereka, kita malu kan? Malu disebut seorang pelajar. Kadang malu kita melihat semangat mereka. Seperti Abdurrahman ibnu Abi Hatim diceritakan kan, bagaimana semangat beliau. Ya, udah pergi ke pasar beli ikan. Kan sebelum disebutkan sekarang kajian libur, akhirnya dia pergi ke pasar, mumpung libur beli ikan. Pas sampai rumah dikatakan Syekh sudah datang gitu kan. Akhirnya nggak keburu makan atau masak ikan tersebut, disimpan. Lalu setelah itu datang ke majelis. Bagaimana semangat mereka? Ya, sementara kita, kenapa antum terlambat? Makan dulu Ustaz. Gitu kan? Makan dulu Ustaz. Beliau langsung disimpan. Padahal dalam keadaan yang sangat-sangat lapar. Malu kita. Disebut sebagai apa? Sebagai tulang. Saya pernah mengungkapkan kalimat seperti ini kepada Syekhuna rahimahullah Al-Ustaz Yazid. Saya malu disebut murid Ustaz Yazid. Malu. Kenapa? Bagaimana semangat beliau, kesolehan beliau dibandingkan saya sendiri. Jadi saya malu sebenarnya. Ya, paham nggak? Nggak masalah seperti itu. Dan kita harus saling memotivasi. Kita harus saling memberikan contoh. Wallahu a'lam. Dan syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Semoga diambil faedah bagi kita yang mendengarkannya. Mungkin ada penutup Ustaz? Cukup. Baiklah sahabat BIS TV, begitu juga para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berakhir sudah perjumpaan kita di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Jazakumullahu khairan. Insyaallah kita berjumpa kembali dalam program kajian Islam ilmiah yang akan datang. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama itu mudah, cukupkanlah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul dan dipraktekkan oleh para sahabat. Belajar Islam, berilmu sebelum berucap dan beramal.